Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul perikop perlengkapan rohani, yaitu dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan fokus di ayat yang ke-10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak bisa memungkiri lagi bahwa keadaan dunia pada saat ini semakin hari semakin menjadi tidak baik, saudara. Apalagi kalau kita melihat kondisi ekonomi yang menjadi memburuk karena adanya kondisi penyakit yaitu COVID-19 yang semakin memburuk, yang semakin menakutkan di dalam kehidupan kita. Saudara, akhirnya persaingan hidup antar insani, antar manusia menjadi semakin berat. Kebutuhan hidup itu terus merangsek naik dari hari ke hari, saudara. Kejahatan manusia pun semakin merajalela. Apalagi kalau kita melihat TV, membaca koran, berita, dan lain-lainnya, saudara. Dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan, baik sebagai korupsi maupun sebagai pembunuhan dan lain-lain halnya, saudara. Kita tidak mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam, saudara. Maka pohon itu pun semakin kuat, tidak akan mudah digoyangkan, apalagi tidak akan begitu mudah untuk menjadi roboh, karena akarnya semakin kuat merambat ke dalam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, iblis itu semakin gencar melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis itu, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan si iblis atau si jahat itu, saudara. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pada zaman dahulu, perisai yang dipakai oleh tentara Romawi adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1 meter lebih, saudara, dan lebarnya bisa mencapai 1 meter. Perisai ini disebut dengan nama skutum, terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya.
Ini senjata yang harus dimiliki oleh seseorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu diangkat untuk melindungi bagian tubuhnya, khususnya adalah melindungi wajahnya, dan dihantamkan kepada lawan sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kapankah kita harus menggunakan perisai iman itu? Tentu saja kita harus menggunakan perisai iman itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun, seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangannya. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Iman sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan, saudara. Iman membuka jalan saat kita merasa bahwa segala sesuatu sudah buntu. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan iblis. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.